Mau beli rumah tanpa BI checking? Emang bisa? Bisa dong kalau beli rumahnya di sini. Halo, selamat datang kembali di channel Property Hunter, channel yang membahas seputar dunia properti paling update, paling lengkap dan terpercaya tentunya. Dulu kita pernah review salah satu perumahan yang akan dibangun di kawasan Tenjo. Videonya viral banget. Nah, kali ini kita mau kasih referensi rumah lainnya yang ada di Tenjo. Meskipun harganya murah, tapi kualitasnya nggak murahan. Karena perumahan ini dibangun oleh pengembang yang ternama. Dan asiknya lagi kalau beli rumah di sini anti ribet, tanpa BI checking. So, bisa beli dan punya rumah sendiri bukan cuma mimpi lagi dong. Asik banget kan? Makanya stay tune dan pastikan teman-teman tonton videonya sampai habis. Tapi sebelumnya yang belum subscribe channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya. So this is it, please welcome to Tenjo City, where dreams do come true. Ini dia rumahnya teman-teman. Tepat di belakang saya adalah show unit rumah tipe dengan luas bangunan 27 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi. Lebarnya 6, panjang ke belakang 10 meter. Dari fasadnya, rumah ini menerapkan desain modern minimalis dengan atap bentuk segitiga. Warna cat fasadnya juga menggunakan warna netral dipadukan dengan aksen garis vertikal dan horizontal yang dipertegas dengan warna yang kontras. Pada fasadnya juga terlihat sebagian dinding diaplikasikan dengan kaca bening yang berfungsi sebagai jendela. Di dalamnya terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Sekarang kita mendekat ke area carportnya yuk. Rumah ini di bagian depannya juga udah dilengkapi dengan 1 carport yang ukurannya 3 x 4 meter. Cukup banget untuk 1 mobil. Carportnya berbahan rabat beton. Untuk dindingnya, rumah ini udah double ya teman-teman, berbahan bata ringan. Dengan double dinding, pastinya privasi pemilik rumah aman dan terjaga. Tepat di sebelah carport ini ada taman yang bisa teman-teman fungsikan untuk area berkebun. Ini juga udah dikasih sekat nih teman-teman, jadinya pasti tampilannya lebih rapi ya. Dan kalau teman-teman perhatiin nih, ini nih ada permainan antar bidangnya. Jadi jelas ya, kalau ini bikin tampilan fasad rumahnya jadi lebih menarik. Coba deh teman-teman lihat ke atas. Jendelanya ini punya topi loh. Lucu ya? Dengan adanya topi ini pasti mungkin rumah ini bisa jadi teduh ya. Atau mungkin ada yang punya pendapat lain, tulis di kolom komentar ya. Nah, sekarang saya udah ada di area terasnya. Untuk area terasnya ini diapit sama 2 pilar di kanan dan kirinya. Jelas ya, bikin tampilan rumah ini jadi terlihat keren dan gagah. Terasnya juga cukup lebar loh teman-teman, lebarnya sekitar 3 meter. Jadi untuk terima tamu bisa teman-teman letakkan 2 kursi dan 1 coffee table mungkin di area ini. Lantainya dilapis dengan keramik warna abu-abu, ukurannya 40 x 40 berbahan agak sedikit kasar ya dan gak licin. Untuk kusen baik jendela maupun pintunya ini udah berbahan aluminium nih teman-teman. Dan untuk pintu utamanya menggunakan pintu panel. Sekarang kita masuk yuk ke dalam rumahnya. Wow, rumahnya bagus ya teman-teman. Rumah kompak kayak gini emang paling cocok pakai cat dinding yang warnanya netral. Dan juga pemilihan interiornya keren banget sih menurut saya. Simple tapi multifungsi. Dan ini bisa jadi inspirasi teman-teman ya. Kenapa jadi inspirasi? Karena kalau beli rumah di sini dapatnya kosongan teman-teman. Untuk rumah tipe 27 ini lantainya menggunakan keramik ukuran 40 x 40 dan sudah dilengkapi listrik berdaya 1300 watt. Begitu masuk pintu utama kita akan menemukan area living room ukurannya 3 x 2,8 meter. Area living room diisi dengan ruang keluarga yang menyatu dengan ruang makan keluarga.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, space-nya cukup ya. Untuk ruang makannya juga tersedia 3 kursi. Kemudian di sisi sebelah sini, mungkin bisa teman-teman taruh TV. Jadi bisa duduk, kumpul, makan santai bareng sama keluarga sambil nonton TV. Enak banget ya. Di sisi sebelah sini ada kaca, dan kalau teman-teman perhatiin di bagian atas ada 3 kaca jendela mati juga. Rumah ini juga punya ceiling yang tingginya beda dari rumah umumnya. Tingginya 3,5 meter. Jadi ademnya dapet, cahaya alaminya juga dapet nih teman-teman. Tepat di sisi sofa ada open storage seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman manfaatkan untuk meletakkan pajangan, hiasan, atau koran mungkin. Tepat di kanan dan kiri saya ini adalah 2 kamar tidur yang tersedia di rumah ini. Kita masukin satu-satu ya. Kita mulai dari kamar tidur bagian depannya dulu. Untuk kamar tidur ini ukurannya 3 x 2,5 meter. Menurut saya, kamar tidurnya ini cukup nyaman loh teman-teman. Dindingnya dikasih wallpaper warna kebiruan kayak gini, bikin ambience kamar ini jadi terasa hangat. Di kamar ini bisa banget untuk teman-teman letakkan kasur ukuran queen dan letakkan meja di sampingnya yang dikasih laci-laci kayak gini. Teman-teman juga bisa isi area di sebelah sini dengan 1 lemari pakaian dan open storage seperti ini. Gak ketinggalan, kamar tidur ini juga dilengkapi dengan 1 kaca jendela yang menghadap ke area carportnya. Sekarang kita udah ada di kamar tidur kedua di rumah ini. Menurut saya, kamar ini cocok untuk jadi kamar sekecil. Ukurannya sama dengan kamar sebelumnya, 3 x 2,5 meter. Dindingnya juga dikasih wallpaper yang senada dengan kamar tadi. Untuk kamar ini dikasih 1 kasur ukuran single, meja kecil di samping, 1 lemari, dan 1 meja belajar. Kamar ini juga dilengkapi dengan jendela yang menghadap ke halaman belakang rumahnya. Kalau teman-teman perhatiin, desain kamar anaknya ini cuma muat untuk 1 orang ya. Tapi kalau mungkin teman-teman beli rumah di sini dan punya 2 anak, tenang, nggak usah khawatir. Karena ceiling to floor rumah ini kan juga tinggi, 3,5 meter. Teman-teman bisa letakkan kasur bertingkat, jadi si kecil bisa tidur di kamar tidur yang sama. Tepat di seberang kamar tidurnya terdapat 1 kamar mandi. Pintunya berbahan PVC, jadi nggak usah khawatir lapuk akibat sering-sering kena cipratan air. Nah, meskipun ini rumah tipe 27 dengan harga terjangkau, untuk sanitari di kamar mandinya udah dilengkapi dengan 1 shower, juga 1 kloset duduk. Mantep banget ya. Karena ini adalah rumah tumbuh, rumah ini masih memiliki kelebihan tanah di bagian halaman belakang. Tepat di belakang saya ini adalah pintu untuk menuju ke halaman belakang rumahnya. Dan di sampingnya ada kaca jendela yang bisa dibuka kayak gini. Wah, rumahnya jadi terasa makin adem nih. Teman-teman, lihat deh, ada inspirasi menarik di sini. Kaca jendelanya dikasih lapisan stiker dengan motif dove. Jadi, kalau teman-teman beli rumah di sini tapi belum punya budget mungkin untuk tutup bagian belakang rumahnya, teman-teman bisa gunakan ini sebagai alternatif ya. Supaya mungkin orang dari luar atau tetangga di belakang rumah teman-teman gak bisa lihat isi di dalam rumahnya. Sekarang saya sudah berada di halaman belakangnya, cukup luas loh. Luasannya kurang lebih sekitar 10,5 meter. Teman-teman bisa manfaatkan kelebihan tanah yang ada di belakang sebagai laundry area atau mini garden mungkin. Selain tanah lebih, di sini juga ada area dapur. Coba deh teman-teman mendekat ke sini. Untuk dapurnya ini udah dikasih meja beton sebagai tempat meletakkan kompor di sini dan 1 meja beton yang dilengkapi dengan 1 zinc dan 1 keran air di sisi sebelahnya. Di bagian belakang rumahnya, dinding pemisah antar tetangganya juga udah dikasih sekitar 1,5 meter. Tinggal teman-teman tinggiin aja ke atas. Sebagai contoh dan sebagai bayangan teman-teman, coba teman-teman mendekat lagi kemari. Nah,
kebetulan nih di belakang rumah ini ternyata udah direnovasi dan bagian belakangnya udah ditinggiin nih teman-teman. Bisa teman-teman lihat kan? Kenapa kalau rumah punya double dinding tuh jelas lebih unggul? Contohnya kayak gini nih teman-teman. Kalau misalnya tetangga di belakang rumah atau di samping rumah renovasi dan bikin rumahnya jadi lebih tinggi seperti ini, temboknya juga udah masing-masing. Jadi nggak usah ribut-ribut sama tetangga. Ada yang menarik lagi di rumah ini. Di bagian belakangnya juga punya atap yang lebarnya selebar tamannya. Saya tebak ini tingginya sekitar 4 meter teman-teman. Jelas lebih tinggi ya dibandingin ceiling to floor area ruang utama tadi. Dengan adanya atap di bagian belakang, teman-teman nggak usah bikin kanopi lagi di sini. Jadi kalau misalnya jemur nggak usah takut kehujanan. Dan aktivitas memasak juga pastinya lebih nyaman. Karena konsepnya dapur terbuka seperti ini, asap masakan bisa langsung terbuang keluar. Oke guys, sekarang saya sudah bersama Pak Tanto. Beliau adalah Marketing Director dari Tenjo City. Selamat pagi Pak Tanto. Selamat pagi Bu. Terima kasih ya Pak udah luangin waktu buat kita. Sama-sama. Pak, bicara mengenai Tenjo City, boleh bantu jelasin nggak sih Pak sama teman-teman properti hunter di rumah profil singkat dari Tenjo City? Oke, baik Ibu. Nah, untuk teman-teman dari Property Hunter, ya, Tenjo City ini dikembangkan oleh PT Bumi Waringin Indonesia atau Sentra Property Development ya, anak perusahaannya. Kami sudah berdiri dari tahun 2010, Bu. Nah, yang saat ini kami sedang bangun, yaitu yang sekarang teman-teman Property Hunter ini ya, yang lihat di sini adalah Tenjo City dan Tenjo City Metropolis. Ya, Tenjo City ini sudah habis, kami jual dalam waktu 1 tahun, Bu. Ya, 1.500 unit sold out dalam waktu 1 tahun. Kalau untuk Tenjo City dan Tenjo City Metropolis ini terpisah atau gimana Pak lokasinya? Ya, betul sekali. Jadi Tenjo City itu lebih tepatnya ada di Desa Singa Bangsa ya, dan yang Tenjo City Metropolis itu di Desa Cilaku. Memang terpisah jaraknya, tapi dua-duanya ini punya keunggulan masing-masing. Ya, jadi nanti yang di Tenjo City Metropolis itu akan jauh lebih dekat dengan stasiun KRL Tenjo. Gitu. Kalau untuk total luas lahannya di sana berapa hektar, Pak? Ya, untuk total luas lahan itu 18 hektar yang saat ini sudah kami sertifikatkan. Ya, sertifikatnya sudah milik kami semuanya dan tidak menutup kemungkinan kami akan kembangkan terus nih, Bu. Jadi saat ini dari 18 hektar kami sudah buka sekitar 5 hektar. Saya dengar-dengar meskipun baru mulai launching di Mei 2020, tapi udah ada yang beli ya Pak ya di Tenjo City Metropolis? Iya, betul sekali. Jadi dari 5 hektar yang tadi saya sebutkan, itu ada sekitar 500-an unit, itu sudah terjual 400-an unit, Bu. Dan itu terdiri dari beberapa tipe unit rumah yang bisa dipilih oleh teman-teman dari Property Hunter. Nggak ketinggalan nih, yang paling penting waktu mau beli rumah kan nanyain aksesibilitas. Gimana sih Pak aksesibilitas ke Tenjo City ini? Betul, itu penting sekali itu ya. Jadi Tenjo City ini dikembangkan sebagai kawasan TOD. TOD itu adalah Transit Oriented Development. Ya, suatu kawasan perumahan atau hunian yang dikembangkan dekat dengan transportasi massal. Ya, jadi untuk 5 tahun ke depan, ya, kalau teman-teman Property Hunter ini mencari hunian, ya, sebaiknya yang dekat dengan TOD, ya, Transit Oriented Development itu. Nah, gunanya apa? Ya, teman-teman nanti punya kendaraan pribadi, motor, mobil, ya. Tapi kalau tinggalnya jauh, ya, itu capek di perjalanannya ke tempat kerja atau sebaliknya pulang ke rumah, ya. Jadi bukan kerjanya yang capek nih Bu ya, tapi perjalanannya yang capek ya. Nah, tapi kalau naik kendaraan umum ya seperti MRT, LRT atau KRL ya, kita duduk manis ya sampai stasiun, kita bisa naik Grab atau Gokar ya. Jadi itu jadi satu pilihan ya kalau ingin mencari hunian. Nah, kebetulan Tenjo City Metropolis ini ya dekat dengan stasiun KRL, jaraknya hanya 1 km saja ya, 10 menit jalan kaki. Jaraknya itu dari stasiun KRL Tenjo menuju Jakarta, menuju Tanah Abang, ya itu hanya 1 jam, Bu. Jadi sangat dekat. Akses tolnya itu nanti akan dekat sekali dengan Tenjo Metropolis, yaitu sekitar 5 menit saja. Oh, gitu. Itu menuju pintu tol, yaitu tepatnya di pintu tol Cileles. Nah, tolnya sendiri namanya Tol Serpong Balaraja, yaitu bagian dari JOR 3.
Nah, yang tadi Bapak jelasin tuh masih dalam tahap perencanaan kan ya Pak? Betul. Seandainya teman-teman Property Hunter mau datang survei langsung nih ke Tenjo City, aksesnya bisa lewat mana Pak kalau pakai kendaraan pribadi? Oh iya, ya. Jadi betul sekali ya, itu memang rencana pemerintah ke depan, tol Serba Raja itu akan selesai di 2024 atau 2025 awal ya. Itu yang saya baca ya. Jadi kalau untuk saat ini, teman-teman Property Hunter ingin berkunjung ke Tenjo City, itu juga mudah sekali. Bisa lewat tol Jakarta Merak, ya. Nanti bisa keluar di pintu tol Cikupa, bisa. Balaraja Timur juga bisa. Dari pintu tol Cikupa maupun Balaraja, itu jaraknya hanya setengah jam saja, Bu. Wah, jadi ini aksesibilitasnya gampang banget ya, Pak? Ya. Kalau bicara mengenai fasilitas yang disediakan buat penghuni, ada apa aja nih Pak yang tersedia di sini? Di sini, di Tenjo City maupun di Tenjo City Metropolis, ya kami sediakan tempat ibadah, ya. Kemudian ada tempat bermain anak-anak, kami sediakan juga, ya. Lapangan olahraga outdoor, gitu, kami sediakan juga, jogging track, ya kan. Kemudian taman bunga juga kami sediakan. Jadi ada sport clubnya juga di Tenjo City Metropolis. Selain itu, untuk keamanan, ini faktor paling penting ya. Keamanan kami di Tenjo City Metropolis, kami sediakan CCTV dengan petugas security yang standby 24 jam. Wow. Ya, jadi one gate system. Ya, jadi sistemnya sistem cluster, gitu, Ibu. Pak, jadi penasaran nih, untuk tipe-tipe produk yang on sale saat ini apa aja? Di Tenjo City Metropolis ada 5 tipe, ya. Tipe 2260, itu luas bangunannya 22. Untuk tanahnya itu 6 kali 10. Oke. Dan kemudian tipe yang kedua adalah tipe 2760, masih sama, luas tanahnya itu 6 kali 10, bangunannya 27. Kemudian ada tipe 3672, itu lebih luas lagi tanahnya, 6 kali 12, ya, dan bangunannya itu 36. Dan ada dua pilihan terakhir yang kami kembangkan atas permintaan dari konsumen-konsumen kami nih, Bu, ya, yaitu tipe 3696. Luas tanahnya itu 8 kali 12. Kemudian ada tipe 5296. 5296 ini sama, masih 8 kali 12. Bangunannya itu 52, ada 3 kamar. Semuanya satu lantai, gitu. Oke. Wah, jadi nih untuk luas bangunan tipe rumah yang ditawarkan variatif ya, Pak? Ya, sangat beragam sekali. Benar-benar bisa dibilang ini produknya sama dari segi aksesibilitasnya cocok buat milenials ya, Pak, yang Betul sekali. mungkin mau cari rumah pertama dan mobilitasnya tinggi, bisa banget untuk ambil rumah di Tenjo City Metropolis ya, Pak? Betul sekali. Nah, jadi penasaran nih, Pak, harga yang ditawarin berapa sih? Nah, ya ini penting sekali ya buat teman-teman yang sedang mencari hunian. Untuk harga sendiri kita mulai dari 179 juta sampai 300 jutaan. Yang tipe termurah 179 juta itu adalah harga cash. Kemudian untuk yang tipe termahal yang 3 kamar itu mulai dari 300 jutaan, Bu. Masih bisa dibilang ukurannya itu bisa mengakomodir seluruh keluarga, tapi cicilannya juga masih terjangkau. Cicilannya hanya 3 jutaan saja. Semua tipe rumah yang tadi Bapak sebutin ready atau inden? Ya, jadi untuk yang di Tenjo City Metropolis harus inden dulu nih, karena belum kami bangun. Jadi indennya itu 24 bulan, ya. Saat konsumen melakukan booking fee, itu udah langsung kita hitung. Ya, jadi mereka akan inden 24 bulan. Nah, untuk yang ready, teman-teman dari Property Hunter bisa masih bisa dapat unitnya di Tenjo City. Itu pun nggak banyak, karena biasanya itu memang unit ready itu dari unit-unit batalan konsumen yang KPR-nya ditolak, ya, yang tidak melanjutkan cicilan, itu ada 1-2 unit, tidak banyak. Kalau mau beli rumah di Tenjo City dan Tenjo City Metropolis, cara bayarnya bisa berapa cara, Pak? Ya, jadi banyak sekali teman-teman yang bertanya cara bayar. Cara bayarnya itu tentu saja berbagai macam ya. Bisa cash keras, cicilan bertahap, kemudian KPR Bank, kami sudah bekerja sama dengan BTN, dan salah satu yang menjadi favorit di tempat kami di Tenjo City maupun di Tenjo City Metropolis itu adalah cara bayar dengan leasing atau Sentra Finance di sini. Boleh dijelasin nggak tuh, Pak?
Ya, bagus sekali. Jadi untuk Sentra Finance itu sendiri adalah pembiayaan yang kami sediakan untuk teman-teman dari Property Hunter ini yang tidak bisa KPR dengan bank. Ya, yang terkenal dengan BI Checking, Collect 5 gitu ya, kan tidak bisa KPR tuh ya. Benar. Nah, itu bisa dengan kami. Ya, jadi kayak GrabCar, GoCar ya. Kemudian ada pengusaha-pengusaha online ya, itu terkendala dengan KPR bank biasanya. Jadi nggak usah ragu, bisa kontak teman-teman dari Property Hunter ya, nanti di lapangan bisa kami bantu jelaskan. Kalau untuk teman-teman yang mau cash bertahap ya, jadi untuk teman-teman dari Property Hunter ini nanti kita bisa kasih satu program untuk cash bertahap itu bisa sampai 48 kali. Biasanya di sini hanya 36 kali, Bu. Wow. Tapi khusus untuk teman-teman dari Property Hunter ya, karena sudah berkunjung ke sini ya, ini sungguh senang sekali kami dari pihak developer ya. Kami bisa berikan 48 kali cicilan bertahap. Itu sangat ringan ya, cicilannya itu hanya mulai dari 3 jutaan saja. Wow. Jadi itu sangat ringan-ringan sekali. Kalau DP-nya tuh berapa persen sih Pak umumnya? Nah, ini DP-nya itu 10% untuk pakai Sentra Finance maupun untuk KPR Bank. Ya, DP-nya hanya 10%, itu dicicil 12 kali. Wah, berarti 1 bulan nggak nyampe 1%? Iya, betul. Tapi kalau untuk teman-teman Property Hunter ada DP khusus nggak nih Pak? Nah, untuk teman-teman Property Hunter, selain yang tadi cicilan 48 kali, cicilan bertahap, kami bisa berikan juga untuk cicilan DP yang 10% itu bisa dicicil sampai 18 kali. Yang tadinya 12 kali bisa jadi 18 kali ya, luar biasa ya. Jadi ini juga sebagai apresiasi kami kepada teman-teman dari Property Hunter yang menyaksikan channel ini ya. Cepat nih buru nih datang ke sini ya, mumpung masih ada promo seperti ini. Oke Pak, masuk ke pertanyaan terakhir, tapi paling penting. Kenapa sih teman-teman Property Hunter di rumah wajib mempertimbangkan untuk ambil dan beli rumah di Tenjo City dan Tenjo City Metropolis? Ya, jadi ini tentunya saya sangat berharap teman-teman dari Property Hunter ini ya untuk segera berkunjung ke Tenjo City maupun Tenjo City Metropolis. Karena dari yang 1.500 unit yang telah kami launching itu terjual dalam waktu 1 tahun. Kemudian nih Tenjo City Metropolis ya 500 unit sudah terjual 400-an unit. Masih ada kedepannya lagi beberapa unit lagi yang akan kami launching. Sebelum kehabisan, sebelum harga naik itu udah harus berkunjung ke tempat kami. Kenapa harus pilih di Tenjo City Metropolis? Kawasan Tenjo ini selain sebagai kawasan TOD, tentunya juga menjadi pilihan dari beberapa developer kecil maupun developer besar yang akan mengembangkan kawasan ini, sehingga kawasan ini diproyeksikan menjadi salah satu kota mandiri. Jangan tunggu sampai tolnya jadi nih. Kalau tolnya jadi, otomatis nanti harganya tentu akan melambung tinggi. Wow, menurut saya tadi tuh closing statement yang nice banget dari Pak Tanto. So, kalian perlu pertimbangkan apa yang tadi udah disampaikan Pak Tanto ya. Don't miss it, and buruan kalian klik link yang udah kita taruh di kolom deskripsi untuk pesen unit rumah yang tersedia di sini. Terima kasih Pak Tanto untuk waktunya. Sama-sama. Sehat dan sukses selalu ya Pak. Sama-sama Ibu, terima kasih juga. Oke, sekian home tour kita kali ini. Gimana menurut kalian rumahnya teman-teman? Beri penilaian videonya dengan like, dan bantu kita juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya ya, supaya semakin banyak orang yang dapatin informasi mengenai Tenjo City. Support kita juga dengan subscribe channel ini supaya channelnya semakin berkembang dan bisa menjangkau semakin banyak teman-teman lain untuk membantu mereka menemukan rumah impian. Untuk tahu cuplikan video singkat yang akan tayang di channel Property Hunter, kalian bisa cek di Instagram kita. Mudah beli rumah, siapa takut? Saya Monica Tineke, mohon pamit. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye.